Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motor Speed. Di video kali ini saya akan membahas tentang rasa putaran mesin di Satria FU Drag ya. Untuk perbedaannya di magnet yang bobotnya ringan dan yang bobotnya berat alias masih standar ya. Jadi apa ya, nanti judulnya saya bingung juga nih, judulnya apa nih. Magnet ringan PS magnet berat di Satria FU Drag gitu aja kali ya, apa gimana ya, nantilah saya pikiran dulu untuk judulnya. Jadi di sini saya akan bahas, di sini saya akan ukur dulu ya untuk magnetnya. Nah, ini saya akan ukur magnet standarnya dulu ya untuk Satria FU. Untuk Satria FU ini standarnya ada di segitu ya, 1326 gram, kurang lebih segitu ya, 1326 gram. Kalau di timbangan ini segini, tapi kalau di timbangan yang pakai jarum itu malah sewaktu saya timbang tuh cuma ada berapa gitu ya, kurang dari ini sih ya, mungkin beda presisi ya, karena ini kan digital, ini memang timbangan yang agak lebih presisi dari yang jarum biasa ya. Oke, karena memang di sini ini kenapa masih berat? Ini di sini ada ininya juga ya, dudukan ininya. Ini sebenarnya kalau magnetnya doang bisa. Ini ada baut nih. Baut 3 ini bisa dilepas ya. Nih yang ini nih. Harus dinyalakan dulu. Nih, ini kan ada baut nih. Baut L ya. Ada 3 nih di sini juga. Ini bisa dilepas, nanti ini bisa terlepas ya. Ini bisa terlepas, jadi bisa ketahuan untuk berat standarnya ini magnet ini. Cuman karena saya lagi mau membahas tentang ringan atau enggaknya, jadi ini saya ukur. Kalau tadi berapa tuh? Kurang lebih 1326 gram. Kalau ini yang udah apa ini, custom ya? Bukan custom ya, modif. Ini magnet yang modif, yang ringan. Ini berapa? Nah, ini cuma 383 gram. Jadi lebih ringan daripada yang standarnya ini ya. Lebih ringan. Nah, segitu ya. Oke. Cukup segitu untuk ininya. Jadi di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara menggunakan magnet ringan dan magnet berat di Satria FU Drag ya. Jadi langsung aja saya mau duduk sih sebenarnya, ini harusnya kalau menjelaskan harus duduk. Ntar saya cari bangku dulu kali ya. Nah, ini ada bangku nih. Harus duduk dong. Oh, juga lah. Ini pembahasan yang menurut saya sih menarik ya. Jadi untuk perbedaannya di Satria FU Drag antara magnet magnet ringan PS magnet berat, itu perbedaannya sih yang signifikan menurut saya di bagian RPM-nya ya. Jadi si RPM mesin itu menurut saya, waktu pengalaman saya menggunakan magnet yang lebih ringan itu RPM-nya cepet naiknya gitu ya. Jadi kalau digas tuh bunyinya tuh gini ya, kurang lebih nih, nah seperti itu ya suaranya. Tapi kalau misalkan yang berat itu dia jadi agak gini dulu, jadi kayak bahasanya itu kalau yang berat itu berbobot gitu, dari segi suaranya itu lebih berbobot, lebih berat gitu ya, lebih kuat dari suara yang kita dengar tuh, lebih kuat. Tapi untuk RPM-nya memang agak lambat gitu naiknya. Jadi nggak bisa secepat waktu pakai magnet ringan itu. Tapi kalau kondisi digas-gas ya, alias mesinnya itu lagi nggak jalan gitu, motornya nggak jalan, cuma digas-gas di tempat itu, untuk
gas-gasannya lebih seruan pakai magnet ringan ya, untuk gaya-gayaan lah gitu ya. Suaranya itu lebih sangar gitu. Jadi lebih ser kayak gitu, kayak sek gitu, suaranya tuh kayak gitu ya. Rame tapi cempreng gitu, rame tapi cempreng. Jadi suaranya tuh meretek tapi suaranya kurang berbobot. Jadi suara tuh kalau disebut bass tuh ya, ini tuh kayak middle gitu, suaranya tuh mid hig kalau pakai magnet yang ringan. Tapi kalau pakai magnet yang berat itu karakter suaranya itu sub low. Jadi bisa ngesub tapi bisa low gitu. Kalau low tuh bunyinya kayak deg kayak gitu ya. Kalau sub tuh bleb 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 bleb. Nah itu sub. Kalau mid itu tek 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 tek. Kalau hig gitu nah kayak gitu ya. Nah jadi itu karakternya kalau dari segi suara seperti sound system ya, speaker gitu. Ini diibaratkannya magnet ringan itu seperti mid hig, dan magnet berat itu suaranya sub low, tapi agak banyak ke apa ya? Ya kadang ya di antara frekuensi itulah ya, frekuensi sub low. Jadi sub gitu, sub low. Jadi antara sub rendah sama low itu apa ya? Low itu rendah, tapi maksudnya rendahnya itu bukan rendah seperti sub. Kalau sub itu bassnya itu kayak yang geler-geler itu sih. Tapi memang kalau di motor yang nggak sampai geler banget ya, cuma bleb 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 gitu. Jadi subnya itu bleb bleb gitu, kayak subwoofer speaker mobil. Subnya seperti itu ya. Jadi bukan subwoofer yang geler suaranya seperti itu. Nah, jadi itulah perbedaannya. Dan untuk di karakter gas-gasnya tadi udah saya jelaskan, suaranya lebih cetar. Misalkan kalau pakai yang magnet ringan lebih cepat naik RPM-nya. Tapi suaranya cempreng gitu. Suara knalpot tuh cempreng, kencang tapi cempreng gitu. Meretek. Tapi kalau ini suaranya berbobot, ngebas, tapi kayak berwibawa gitu ya. Tenaga ngedeg-degnya itu lebih kuat. Dan waktu saya pakai di motor pun ya, untuk waktu digas-gas memang enakan yang ringan. Tapi yang ringan kalau mau setar itu harus RPM-nya tinggi banget. Jadi kalau misalkan kita pakai RPM rendah terus kita masukin gigi, itu motor tuh kayak mau berhenti gitu, kayak mau mati ya. Jadi ded kayak gitu, kurang kuat. Karena mungkin ya itu tadi ya, gaya lontar dari balancer kruk asnya juga kan kurang ini ya, kurang memuntirkan kekuatan torsinya. Jadi torsinya kecil, alhasil pas kena hentakan ke jalan ini kan otomatis kan berat nih motor waktu berhenti ya, dia berat, alhasil si mesinnya tuh gak mau ngompres gitu, karena boro-boro buat ngompres karena si gaya lontar flywheelnya aja itu kecil gitu, gaya sentrifugalnya kecil, alhasil ya jadinya kurang tenaga gitu. Jadi kita kalau start tuh mungkin harus RPM tinggi banget, sedangkan ya saya bingungnya kalau mau start tinggi itu ini kan jalan-jalan seperti kampung, sayanya nggak enak gitu, jadi kayak takut dimarahin orang. Sedangkan kalau kita pelan ngegasnya dia kayak mau mati gitu. Itulah waktu saya pakai magnet yang ringan ini ya, apalagi ini ringan banget. Ini udah saya modif, jadi saya entengin banget sampai kayak kipas gini ya bentuknya. Tapi kayaknya sih ya kalau yang suka suara ser-seran ini cocok ya. Terus kalau untuk sepertinya cocoknya sih buat apa ya, buat seperti road race kali ya. Kan road race kan sering gas-gas ini gas-gas spontan, tapi nggak jarang manteng lah ya, karena treknya kan nggak terlalu panjang kalau road race banyak belokan. Ini kayaknya kalau magnet-magnet ringan gini mungkin cocok kali. Tapi kalau untuk drag menurut saya ini ya, ini kurang cocok.
apalagi kalau cc mesinnya udah gede. Jadi untuk mengompresinya itu kurang kuat, gaya lontar buat si gaya kompresi ke atasnya itu kurang, apalagi pas dimasukin gigi. Ini giginya kan saya beratin jadi di gigi 2. Jadi misalkan kalau motor standar kan gigi 1 dulu nih masuk, kalau saya kan gigi satunya udah nggak ada, jadi ini tuh mulai dari gigi 2. Gigi 2 tuh kalau nggak salah giginya itu 1425, jadi memang berat banget ya. Nah, sedangkan gear belakangnya aja itu 35 dan gear depannya itu 14 untuk final gearnya. Jadi ya itu kalau pas gasnya pelan kayak motor standar gitu, masukin itu kayak mau mati, nggak kuat. Jadi harus gasnya kenceng, si koplingnya itu jangan dilepas full, harus sedikit gitu lepasnya, agak diselipin baru dia bisa jalan. Makanya kenapa kadang saya tes gitu ya, suaranya mah kenceng gitu gitu, tapi jalannya pelan karena memang saya selipin. Jadi si kopling nggak langsung dilepas semua, nggak kayak motor standar harus lepas semua gitu ya. Kalau ini enggak, karena waktu pakai magnet ringan itu jadi nggak bisa lepas semua kopling. Kalau lepas semua putaran RPM rendah mati mesinnya. Jadi harus putaran tinggi, ditinggiin dulu nih, gas kencang dulu, wang, baru gas mungkin dilepas kopling full bisa. Kalau gasnya kencang, cuman karena saya mekaniknya bukan joki profesional, jadi saya masih ngeri. Jadi menurut saya kalau buat mekanik yang memang bukan ahli joki drag, saya takut juga gitu, takutnya jempalit dan ke belakang ya. Karena RPM harus tinggi banget ini startnya kalau pakai ini. Kalau nggak tinggi langsung mati. Berbeda. Nah sekarang saya akan iniin dengan magnet yang berat ya, kayak standarnya. Dan kalau oh ya masih ada sih untuk lamsamnya ya. Untuk lamsamnya kalau pakai yang ringan ini, ntar dulu ya. Ini belum selesai ternyata. Jadi kalau pakai yang ringan lamsamnya ini kenceng, nggak bisa pelan, nggak bisa gini ya, nggak bisa deg 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 deg, nggak bisa gitu, tapi harus gitu. Kalau deg 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 itu nggak kuat, dia mati juga gitu, nggak kuat. Jadi gaya ngelontar si kruk asnya nggak kuat karena ini enteng banget. Bisa kalian cek tadi cuma berapa itu ya, 383 gram ya kurang lebihnya. Jadi ini enteng banget. Itu malah 1 kilo 326 yang berat. Jadi RPM-nya ini kenceng. Lamsamnya itu RPM-nya harus kenceng. Kalau pelan kayak standar kayaknya sih gak bisa, mati gitu. Jadi harus kenceng terus. Mungkin kalau RPM-nya kayak Thailand ya, yang greng 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 gitu, itu cocok ya. Mungkin juga sih. Karena ini tuh harusnya RPM-nya tinggi terus, tapi kalau RPM tinggi terus si giginya susah dioper, dimasukinnya susah gitu. Jadi harus naik turun itu baru bisa giginya bisa masuk, bisa dinetralin gitu ya. Tapi kalau grrrr gitu susah banget. Jadi alhasil memang ini kayaknya cocoknya untuk yang RPM-nya bisa dinaik turunin kayak motor-motor drag Thailand ya, yang greng 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 greng. Jadi bisa ke RPM tinggi tiba-tiba turun, ke RPM tinggi tiba-tiba turun. Nah itu jadi kan bisa masukin gigi, bisa ngoperkin gigi gitu persnelangnya ya. Kalau motor saya karena nggak bisa greng-grengan, jadi harus pakai gas, jadi harus mainin gas gitu saya tuh. Jadi biar bisa naik ke atas, turunin lagi baru bisa ngoper gigi. Karena kalau ini terlalu rendah RPM-nya ini nggak bisa juga gitu. Susah ini tuh, kayak harus RPM tinggi terus. Ya kalau bukan di kampung mah saya berani mungkin ngegas ya, kalau di kampung takut dimarahin orang. Jadi alhasil ini nah, kalau ini waktu itu saya pernah pakai yang standaran ya. Ini bukan yang dulu sih, ini saya beli bekas di orang. Ini masih ada ininya ya, dudukan one way-nya. Jadi ini beratnya kurang lebih 1300. Tapi kalau ini ya yang saya rasain memang sih RPM-nya nggak secepat kalau pakai yang kecil itu, yang enteng. Tapi
untuk lamsamnya ini tuh enaknya bisa lamsam pelan gitu. Jadi bisa lamsam deg 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 gitu ya. Jadi nggak harus lamsamnya nggak harus kayak gitu pun ini masih bisa waktu di motor standar. Tapi nggak tahu sekarang kan ini motornya udah bore up, udah stroke up, cc-nya kurang lebih 200 cc lebih ya. Ini kan pistonnya 70, langkahnya 58. Jadi saya nggak tahu juga nanti kalau pakai magnet yang standar lagi ya. Jadi itu, jadi ini di RPM rendah pun tenaganya udah ada gitu. RPM nggak perlu kita ngegas ke RPM tinggi. Dulu sih waktu standar itu bisa gitu masuk, bisa jalan motornya, nggak langsung mati juga gitu. Nggak perlu selip banget koplingnya itunya. Kalau waktu pakai ini kan harus diselipin banget si koplingnya. Jadi alhasil kayaknya sih ya nanti cepet habis kan kampas koplingnya. Jadi ya keunggulannya itu ya, kalau untuk yang berat itu keunggulannya torsinya gede, di bawah tuh udah ada tenaga, terus lamsamnya juga enak, bisa lamsam rendah, nggak perlu lamsam yang RPM tinggi-tinggi banget. Jadi bisa RPM rendah, terus torsinya lebih gede walaupun RPM-nya nggak bisa langsung ngejet. Kalau ini tuh RPM-nya ngejet lur. Jadi kalau buat gaya-gaya ya, digas-gas di tempat, nggak dijalanin motornya itu terasa motornya itu mengerikan gitu, seperti jet suaranya. Jadi mid hig suaranya tuh ser gitu, kayak ada bunyi ngeses gitu. Saking putarannya ngejetnya terlalu cepet, jadi ada bunyi kayak kayak gitu. Karena ya itu terlalu enteng. Cuma untuk torsinya itu kayaknya sih ya lemah banget gitu. Lemah banget padahal udah cc-nya gede gitu ya. Walaupun udah diborosin bahan bakar, tetap aja lemah torsinya gitu. Jadi alhasil ini memang saya mau kembali lagi ke kruk as yang standar. Yang bobotnya tadi kurang lebih 1326 ya, sama dudukan one way-nya saya nggak bakal lepas juga sih biar tambah berat juga ya. Oke. Jadi untuk perbedaan karakternya itu seperti itu ya, karakter antara magnet ringan vs magnet berat. Jadi magnet berat menangnya di torsi, magnet ringan menangnya di power suaranya ya. Tapi untuk putaran bawahnya susah gitu, harus putaran tinggi terus kalau magnet rendah. Kalau ini putaran rendah pun ada tenaganya gitu, rendah ke tengah masih ada tenaganya. Makanya ini mau saya pakai yang standarnya, karena ini cc-nya udah gede, karena ini rasionya udah berat semua, alhasil ya harus torsinya juga digedein. Oke. Nantikan lagi video perkembangan dari si Satria FU Drag ini. Jangan lupa di like dan di subscribe biar gak ketinggalan dari video-video terbaru eksperimental dari si Satria FU Drag di channel YouTube Kiana Motorspeed ini ya lur. Oke, kalau ada kesalahan kata ataupun penjelasan saya yang kurang dimengerti, mohon maaf, karena saya juga hanya manusia biasa yang bisa salah juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.